hamdan hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar IKPM Tangerang Raya. Betul Pak Dwi? Nampak wali santri yang hebat. Kalau kata MC tadi semalam tak ada bintang, nampak bintang-bintangnya depan kami hari ini. Karena wallahi ketika seorang penyair pernah berkata, Bapak Ibu, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriya bimala tastahis sufur. Kalimat ini sudah disampaikan kepada putra-putri Anda di bumi Gontor. Kami katakan ini 1 menit pertama. Nah, setiap kita punya mimpi. Kami katakan malam itu di Gontor Putri 1. Nah, kita punya mimpi. Kami katakan di Gontor Putra, my people, we have a dream. Kita punya mimpi. Baru saya bilang kayak gitu, sorotan mata santri langsung tertunduk. Saya temui satu anak putri yang duduk paling depan. Kenapa kau terdiam? Pak Chandra, aku punya mimpi. Mai matuki ukhti, apa impianmu? Walaupun ibuku dan ayahku sudah tertidur lelap malam ini, tapi aku yakin impianku ini akan menembus ruang dan waktu. Tidur. Kalau Anda mengatakan, kok Pak Happy tahu, itu yang dirasakan orang tua saya dulu, Ustaz. Saya nggak berani bicara depan Anda hari ini kalau saya tak pernah merasakan air di bumi Darussalam. Ketika Pak Dwi mengatakan 2 bulan yang lalu, Pak Happy, loh tanggalnya 14 Juli, langsung dibenerin sama tim. Apapun tanggalnya 14 Juli, acara konferensi multilateral pagi ini bersama Wapres kalah sama acara Tangerang Raya hari ini. Kita mulai Bapak. Ada tulisan menarik. Histori sebuah hati di bumi Gontor. Saya melihat puluhan sorotan mata hari ini. Yang saya lihat adalah ribuan santri Gontor yang kami diberi amanah oleh Kiai Hasan untuk memotivasi mereka setiap bulan. Saya melihat Anda hari ini, ayah ibu, yang tersep di otak saya adalah santri yang duduk dengan tegak dan dia mengatakan, Pak Chandra, saya sudah siapkan gelas kosong, silahkan Anda isi Pak Epi. Bukankah ini yang Anda rasakan hari ini Bapak Ibu? Ketika saya munculkan gambar ini, putra ataupun putri, ketika sang ibu di gerbang Darussalam, hari itu dia memegang pundak anaknya. Nah, yang betah di Pondok Inayah, semua yang pernah merasakan atmosfer Gontor, ayah ibunya pernah mengungkapkan bahasa cinta itu kepada anaknya di gerbang Darussalam saat dia santri baru. Nah, pakai mobil Jaya ke Madiun ya. Kalau kayak gitu kayaknya akan ditulis malaikat Rokim apa malaikat Atin yang nulis dia. Ahlan wa sahlan yang baru datang. Karena apa? Hari ini saya nggak belajar banyak, nggak bicara banyak tentang topik bagaimana mendidik anak. Bapak Ibu lebih kaya pengalamannya dari saya. Saya nggak akan menjelaskan bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang alim dan soleh. Cari di Google Bapak Ibu, banyak di situ. Tapi akan kita tembak hari ini. Bagaimana hari ini kita on air ditatap oleh puluhan juta orang di luar sana. Hari ini banyak yang cemburu loh, Pak Tuan Rumah, dengan IKPM Tangerang Raya. Baru saya posting sebentar kemarin. Yang komen mana tuh? IKPM yang lain. Pak Happy, emang IKPM Tangerang Raya suka ada pengajian? Baru tahu dia. Ana baru tahu kalau di sini ternyata udah ada Kiai Samsudin pernah hadir, betul. Luar biasa yang Tangerang Raya.
Ya, lainnya udah setahun setengah. setahun setengah. Ya. Anak saya itu orang Tasik, Bapak. Yang heboh tadi malam adalah IKPM Tasikmalaya. Seharusnya IKPM Tasik juga ngadain pengajian kayak gini ya. Ternyata, Masya Allah, Anda dicemburui hari ini oleh mereka ya. Masya Allah, takbir. Anda lupa nggak ngasih kurikulum vitae-nya kepada MC. Nama saya Happy Chandra, Bapak Ibu. Kalau antum datangnya ke Gontor, nama saya ada yang manggil Ustadz Happy, ada yang manggil Ustadz Chandra. Kalau di darat nama saya Happy, di udara nama saya Chandra. Kalau antum datang ke menara Gontor lantai 3, ada suara Gontor FM, dan itu adalah binaan kami sejak tahun 2000 sampai hari ini masih mengudara. Karena saya penyiar radio di Gontor FM hari itu, Pak Kiai Syukri mengatakan, ganti namamu, jangan Happy, Chandra. Siap, Kiai. Chandra yang Happy. Iya, kenapa nama saya Happy? Tinggal baca, tampil di atas panggung. Ibu hanya ingin kau tampil depan banyak orang, nanti kau dibanggakan di keluarga. Saya ambil tawaran ibu, Anda lihat kertasnya, 15 lembar bolak-balik. Stres anakku, di kamar Anda hafalin tuh dari mulai awal sampai akhir. Panggungnya kecil Bapak Ibu, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya 1 meter. Allah karim, Anda masih ingat malam Rabu itu Pak Dwi? Saat itu anak pegang itu mikrofon, apa yang terjadi waktu SD kelas 3, tiba-tiba anak kelas SD itu mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan turun MC-nya, turun MC-nya. Anak gagal, kapan itu terjadi? Itu terjadi 30 tahun yang lalu, saat anak lahir di bumi Pamijahan ini. Kalau Anda mengatakan Pak Happy saat itu apakah marah kepada bapak ibunya karena kau gagal di atas panggung? Yes, anak marah Pak. Saat itu anak temuin ibu anak, ini gara-gara bapak ini. Akhirnya apa? Dan ibu saya berdoa hari itu, nah suatu saat kau harus masuk ke pesantren. Suatu saat kau harus belajar tentang ilmu. Suatu saat mentalmu harus terbentuk. Dan qadarullah azza wa jalla, 30 tahun yang lalu itu jadi cerita bagi kami sampai hari ini. Akhirnya tahun 98, anak masuk ke satu titik di sini tempatnya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar bait-bait ini. Himno pondokku itu jadi primadona bagi santri Gontor. Ketika saya munculkan gambar ini, anak cowok santri putra berdina air mata mereka. Saya bilang, kenapa aku berdina air mata mereka? Karena kami katakan kepada santri-santri seluruh Gontor dari titik Sabang sampai titik akhir. Kami katakan kepada mereka, nah kita sama-sama dalam baik-baik himno ini. Kita nggak pernah ketemu, tapi kita satu ibu kandung, terlahir dari ibu kandung yang sama. Kami katakan di Gontor Putri sekalipun, nah saya nggak pernah ketemu dengan kau, tapi kita pernah terlahir dari baik-baik himno ini. Kenapa saya katakan ini depan para wali santri yang kami bangga? Allah karim, keluarlah dari Gontor Pak. Baru diizinkan oleh Kiai Gontor saat tahun 2007. Anak alumni 2001, anak mengabdi di Gontor hampir kurang lebih 6 ppm. Masuk ke istana. Pertama kali MC, protokoler, ajudan, pertanyaannya sama. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya Pak. Wallahi, sampai sekarang masih terngiang. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Jawabannya sama. Iya Pak, saya dari pesantren itu. Kayaknya mereka melihat pesantren itu hanya identik dengan kitab kuning dan tilawah. Mereka nggak tahu kalau kita punya skill. Kita buku. Ini udah Anda sampaikan ke putra-putri Anda di setiap Gontor, pusat sampai cabang. Dan mereka berlinang air mata rindu pelukan Anda dari itu. Karena mereka pun ingin bertahan sampai selesai. Teriring dengan doa-doa Anda yang penuh dengan mukjizat. Udah sering putra-putri Anda mendengarkan gaung ini. Udah sering. Tinggal kami push kepada para wali santri hari ini people. Qadarullah azza wa jalla 2008 saat itu anak keluar dari zona istana. Saat pemerintahan SBY, pertanyaan yang sama datang orang-orang talent di belakang lobi. Dia mengatakan apa? Mas. Emang di pesantren diajarin MC Mas? Itu pertanyaan muncul lagi. Emang di pesantren diajarin MC kayak gitu Mas? Itu pertanyaan gak enak banget, jelek banget. Saya bilang,
Iya Pak, diajarin Pak di pesantren MC. Dia nggak tahu kalau di pesantren ada muhadoroh. Yang santri-santri nggak suka itu. Mereka nggak tahu kalau di pesantren itu ada pelajaran bicara seperti ini. Mulai terbuka di atas gerbang istana. Oh, ternyata di Gontor diajarin MC ya. Ternyata di Gontor diajarin skill. Itu baru kebuka 2008. Karena di mata mereka, santri Gontor hanya identik dengan mahfuzat, tafsir, dan hadisnya. Tapi anak-anak Gontor kalau disuruh tampil, jagonya. Walaupun nggak ada teorinya. Mereka hanya pede doang, pede aja tampil, padahal nggak ada teorinya. Itu anak Gontor tuh. Terbukti Pak, saat kami di istana, anak pertama MC di istana nggak seperti tadi Pak Bu. Pertama MC, hadirin diharap tenang. Karena gitu ketika kami di Koah di BPPM Gontor. Ketika kami lakukan di istana, hadirin diharap tenang. Datang polisi militer. Karena di pondok saya nggak pernah dapat mufrodat namanya voice over. Ternyata voice over itu pengisi suara Bapak Ibu. Walaupun kita di sini di Masjid Ainul, walaupun kita di Masjid Ainul Yakin, tapi per 10 menit Anda pasti pernah mendengar di TV One ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Bapak pernah dengar suara itu? Cuma ngomong TV One memang beda. Ternyata santri bisa jadi voice over. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda kalau kayak. Atau mau lagu suara saya. Harus gini nih ngobrol sama wali santri ya. Dipanggil lagi sama orang talent. Mas bisa nggak ngisi suara di acaranya Agung Izuhak dan acaranya Sezaki Mirza. Nanti siang jam 13.00. Walaupun kita di sini nih, tapi suaranya akan muncul voice over. Jangan kalah sama anaknya udah pada tahu. Itu namanya voice over. Coba. Ibu namanya apa? Subhanallah. Pak namanya apa? Nah, santrinya udah tahu voice over. Setelah itu kita bergabung dengan Trans TV. Nanti malam, siap malam pasti pernah mendengar ada acara di sini kan? Kita intermezzo dulu sebentar setelah 1 jam ya. Anda pasti pernah mendengar di bioskop Trans TV malam-malam ada muncul suara ini. Bioskop Trans TV. Isme, bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pernah dengar suara itu? Iya sebentar Ibu. Iya. Di mana-mana tuh Pak, pasti gitu kan. Heboh mama ya. Ibu, pagi-pagi tadi sebelum Anda berangkat ke Masjid Ainul Yakin, tiba-tiba ada disuguhkan tayangan eksklusif di Trans 7. Sebelum matahari terbit, ada muncul suara. Acaranya adalah Hazanah Trans 7. Bapak Ibu pasti pernah mendengar di Hazanah, izin Ustaz ya. Di Hazanah Trans 7, Anda pasti pernah mendengar ada suara dan muncul setiap pagi. Ini acaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Begini nih ngobrolnya. Dan Anda mengatakan, oh ini manusia yang bicara. Ini soundnya enak banget loh Pak. Masya Allah. Udah berat. Terakhir Pak Bu. Mau dengar suaranya? Teman-teman pasti pernah mendengar ada suara ini, ada suara santri di Antv. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya? Kita mau difokus. Ini mana suaranya kagak muncul ya? Sebentar atau saya napas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna. Belum selesai. Itu mah heboh. Tuh kan saya lupa sampai mana tadi? Apa? Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah.
Pernah dengar suara itu? Harus gini nih ngobrolnya. Kalau nggak diganiin, kalau nggak diginiin nih Bapak Ibu nih khawatir ngantuk menganikan cipta semuanya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu orang Lombok, kami ngisi di kampus Mataram. Jalis Waya Ustaz. Pertanyaannya apa? Pak Chandra, aku tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya udah ngeri ditanya dia ya. Nanti kalau ada tanya jawab, nggak ada lagi pertanyaan itu ya Bu ya. Anda jawab di situ. Ibu, aku memang jadi daber, tapi aku tak pernah kalau masuk Indomaret. Terus aku ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Seru banget. Ini enak banget sih Padu ini di sini. Dosonnya enak, layarnya cakep. Tak ada lagi pertanyaan itu Bunda, Bapak. Pak itu kan MC di istana. Kalau ngomong depan istri kayak gitu gak? Tolong kepada istriku tercinta. Bisakah Anda buatkan kopi untukku? Terus istri gue bilang, lagi Gontor Putri, satu lagi di Gontor Putri Kandangan Kediri. Pasti karakternya nggak mungkin sama. Betul. Yang satu lagi di rumah nggak nyantri, jadi calon dia adalah calon santri. Kami menemukan putra putri Anda berkali-kali kami roadshow ke seluruh Gontor, agar mereka beragam. Allah menciptakan mereka otak kanannya ada yang lebih kuat dibandingkan otak kirinya, ada yang dominan limbik kanan dibandingkan limbik kirinya. Jangan dulu ke santri kita aja Bapak Ibu. Allah menciptakan kita azwaja, berpasang-pasangan, otak kanannya atau otak kiri. Saya orang otak kanan, istriku orang otak kiri. Betul Pak Doi. Jangan yang karakternya sama. Andai kan saya diciptakan Allah sebagai orang otak kanan, sering ngobrol kayak gini, istriku otak kiri, pendiam, jarang ngomong. Kalau ditakol, baru bicara. Anda bisa bayangkan kalau Anda orang otak kanan, istriku otak kanan. Anda motivator, istriku motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling motivasi satu sama lain di situ. Termasuk buah hati Anda bahwa setiap santri di Gontor itu tajam pada bidangnya masing-masing. Hit Bapak Ibu sampai dia selesai di Gontornya. Kita nggak bisa mengarahkan anak itu, nanti kalau bisa kamu jadi masuk ikon ya, nanti masuk ke ini ya, jadi bagian keamanan ya, nggak bisa Pak. Biar alam Gontor yang menentukan, karena setiap santri tajam pada bidangnya masing-masing. Anak masuk ke Gontor pertama kali Pak, nggak tiba-tiba jadi MC. Anak masuk kelas 1 intensif, habis itu 3 intensif, kelas 5 baru saya temukan panggungnya di Drama Arena, kelas 6 panggung gembira, MC lagi. Saat itu langsung menjadi guru pengabdian di Gontor 1 sampai selesai anak menjadi penyiar radio Gontor FM. Kiai Syukri mengatakan sebelum saya pamit Happy Chandra ta'alhuna hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Hidupmu ini gak bakal jauh dari mikrofon. Benar sampai hari ini. Apa? Gara-gara 2 gambar ini, gara-gara selain ini, anak-anak UI jurusan komunikasi sebelum pandemi kumpul 2.500 orang di kampus UI, mereka berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mengatakan, Mas Chandra, aku datang jauh dari Padang Payakumbuh, aku ingin tahu karakterku di mana. Datang saat itu dari kampus Sumatera Utara Bang, aku setiap kau tampil itu di Sumatera Utara, pasti kau selalu bilang itu tentang otak. Aku jauh-jauh dari Medan datang ini ke kampus UI, aku ingin tahu kira-kira otakku di mana selama ini. Mereka berbayar, Bapak Ibu 750 hanya untuk apa? Anda nggak perlu datang ke sana, cukup di sini tapi fokus supaya kita akan lihat ya, putra putri Anda di Gontor selama kami ngisi seminar, hampir 80% mereka otak kanannya lebih kuat dibandingkan otak kirinya. Kita coba Bapak Ibunya sekarang. Siap Bapak Ibu? Siap Bunda? Bismillah. Anda dalam waktu 1 menit saja, tapi fokus Bapak Ibu ya. Anda nggak perlu datang ke kampus UI seperti Bapak MC mengatakan ya Pak ya, masuk ke sana mahal kawan. Cukup di sini, tapi fokus.
hanya mengangkat kedua tangan dan fokus dari tangan-tangan Anda karena nampak di situ sinergi dengan auditori dan visual. Dan saat itu Anda cukup mengangkat kedua tangan seperti kawan-kawan ini. Yang mengangkat tangan, dia menunjukkan ayah bunda wali santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Kita buktikan ya, bismillah. Resep saya kayak gini ya. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, luar biasa ya Ibu. Saya Bapak Ibu ya. Yang mana kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Ya, masa syukran Ustaz, izin. Luar biasa. Ini beliau-beliau juga angkat tangan ya. Urusan kita sebelum selesai Bapak Ibu. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kanan di atas, yang di bawah. Bentar Bapak Ibu izin. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai ini Ustaz nih. Di belakang Anda bilang, astagfirullahaladzim. Mulai. Ada yang fokus, ada yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya kejemuran. Ya, perlu ya, izin ya Ustaz ya. Urusan kita belum. Tutup, buka, tutup, tutup. Kelihatan ya Ustaz dari sini ya. Belum pernah kan pengajian bulanan kayak gini kan? Kali-kali kayak gini Pak Dwi. Olahraga kita, sok genggam kembali tangannya. Terus semua melototin saya hari ini ya. Allahu Akbar. Wallahi seru saya malam ini ya. Anda kan tepuk tangan nih, berarti sama kayak anak-anak UI. Lihat Pak Bu, habis zuhur anak UI kumpul lagi. Mereka berbayar lagi 1.250.000 hanya karena apa? Mensinergikan otak kanan, limbik kanan, otak kiri, limbik kiri. Dia termasuk generasi yang fokus atau tidak hanya dengan angkat tangan dan juga melatih applause hypnotic. Akan nampak orang pede dan tidak pede akan nampak di sini. Wali santri yang pede dan wali santri yang tidak percaya diri akan nampak di sini. Coba buka. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Masya Allah. Percaya atau tidak, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah mama langsung astagfirullahaladzim. Pakar bahasa tubuh mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah, percaya diri dia di bawah 30%. Pernahkah Anda bilang kepada anaknya, ke santrinya, nah kamu itu di Gontor harus pede, harus percaya diri. Orang tuanya nggak pede tadi. Buktikan hari ini. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Anda masih aman karena auditori Anda balance, visual Anda balance, otak kanan, otak kirinya balance. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Selamat pagi, selamat siang. Bu, Pak, itu anak-anak Anda di aula ribuan pasang mata yang tadinya lagi ngobrol langsung diam sambil Allah Akbar, ya Allah. Karena saya bilang yang salah maju ke depan. Itu santri langsung ada yang baca ayat kursi. Di Putri itu sampai Pak Kiai bisa aja nih bicara mendiamkan anak. Iya, mereka ngobrol awalnya kok. Pak Kiai lagi bicara kok ngobrol. Oh, saya bikin diam ini semua diam. Mereka fokus banget. Saya bilang kalau salah maju ke depan. Sekarang Bu, Pak, kalau Pak Ibu salah, Anda maju ke depan. Lihat kamera, pegang ini mikrofon. Ini mikrofonnya mikrofon, Anda yakin loh, bukan mikrofon yang saya bawa dari istana. Tapi pasti banyak di antara Anda. Pasti Anda menunggu malamnya, betul? Seru ini wallahi. Lelah anak hilang melihat Anda ya.
Itu semua tangan. Allahu Akbar, ya Allah. Selamat pagi, selamat malam. Ya. Tenang Bu, apa-apa. Tadi yang belakang pun tangannya hampir nempel, dah nggak jadi. Gua nggak jadi. Relax banget saya hari ini. Dah, lanjut ke segmen berikutnya. Adakah ada pertanyaan Tangerang Raya bergerak atau tertinggal? Maka saya yakin Anda akan kompak menjawabnya apa? Karena Anda mengatakan saya beri bergerak Pak Ebi. Karena Allah yang menggerakkan semua titik langkah kami. Dulu anakku sebelum masuk Gontor Pak Chandra, Allah menggerakkannya pernah duduk di bangku TK. Saya pernah nyuapinnya setiap pagi Pak Ebi. Tapi Allah menggerakkannya sekarang sampai titik bumi pesantren yang kami bangga sampai hari ini. Ketika Anda melihat tayangan ini, anak-anak Palu Sulawesi Tengah dengan orang tuanya mengatakan, Pak Chandra, aku damai melihat tayangan ini, aku damai mendengar audionya. Karena Allah yang menggerakkan jiwa raga Anda. Anak-anak Anda masuk ke pesantren Gontor bukan pilihan Anda, bukan pilihan putra-putri Anda. Waqad iftarallahu lak. Allah yang sudah menggerakkannya. Karena apa? Bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Setuju? Karena 10 tahun yang lalu Anda gak kayak gini betul. Handphone apa itu Bu? Itu jadi primadona pada masanya. Dulu ini handphone zaman jahiliyah betul. Sekarang handphone Bapak Ibu sudah bisa video callan dengan anaknya. Tapi jangan sering-sering Pak Bu ya. Ayo video callan, seminggu sekali video callan. Lama-lama anaknya lagi betah jadi ingat sama rumahnya. Ayo ini video calling terus dikit-dikit video call. Temu kelasnya, boleh nggak saya video call anak saya? Hanya untuk nunjukin bonekanya saja. Masya Allah. Kata Anda, Pak Happy kok tahu tuh curhatan anaknya dia mengatakan, Pak Happy, saya itu sebenarnya udah betah loh Pak di pondok. Itu gara-gara ibuku sering banget dia nelfon, dikit-dikit nelfon. Kayaknya dia nggak rela banget ditelepon ibunya. Maksudnya apa? Dia udah nyaman. Bu, wallahi pondok itu dijaga oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Hafathumul malaikat. Biar Allah dan para malaikat yang menjaganya. Bapak Ibu cukup berbisik di dalam sujudnya dan Anda yakin kalau kami akan mendengar. Keren banget tuh bahasa Pak Dewi. Pasti banyak yang mencatat. Boleh nih buat status di WA hari ini. Pak Bu, 10 tahun yang lalu Anda sangat bangga dengan handphone yang Anda pegang. Ini handphone kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Masa-masa itu sudah hilang. Siapa di antara Anda yang tahu kita nostalgia sebentar di 30 menit sebelum saya tutup? Apa hubungan di antara dua benda ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di atasnya ada benda, di bawahnya juga ada benda. Anak Gontor, dia menjawab, Ustadz, arabtu dzalikal qalam. Saya tahu kalau di bawah itu pulpen Ustaz, tapi kalau di atas saya nggak tahu. Karena dia nggak pernah hidup di zaman Abu Jahal. Bapak Ibu tahu itu apa hubungannya antara dua benda itu? Nggak ada yang tahu, yakin ini? Itu di atas ada apa? Nostalgia ini Pak Bu. Masa-masa itu sudah hilang Pak Bu. Maksudnya apa Ustaz Happy? Perubahan ini nggak akan pernah berhenti. Gontor berkembang sampai 100 tahun, terus dari masa ke masa, gak pernah berhenti, terus move and move, bergerak tak pernah tertinggal. Saatnya kita hijrah karena zaman sudah berubah. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluqun fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup beda dengan zamanmu. Kau berbicara dengan anak TK, saya udah makan, anak TK. Anak Gontor yang waktu SMP, apa mau digitukan? Yang kumisnya masih tipis-tipis itu? Kamu udah makan saya? Pasti anaknya bilang, astagfirullah, maaf kayak gitu. Khatib ala hasabil muhatab. Kalau bicara, sesuaikan dengan karakter anaknya, Pak Bu. Udah tahu anaknya otak kanan, bicara kita kayak otak kiri, tak bisa.
Udah tahu anaknya otak kanan, kita otak kanan, rame. Zaman sudah berubah, saatnya kita hijrah. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Jangan dulu kita menuntut santri untuk A, B, C, D. Kadang-kadang kita harus benahi dulu orang tuanya. Wallahi, ini pelajaran dari ibu saya mendidik saya. Dari jarak jauh. Ibu hanya datang hanya beberapa tahun sekali ke Gontor. Datang lagi di acara wisuda santri akhir. Habis itu nggak datang lagi. Kenapa? Karena saatnya kita bergerak. Sebentar aja Bapak Ibu. Izin fokus ke layar yang sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang dari titik Sabang sampai Merauke, bahwa manusia itu hijrah dari masa ke masa. Cocok hari ini spirit Muharram identik dengan hijrah. Bapak Ibu, lahirlah buah hati itu. Tak pernah terpikir kalau anaknya mau masuk ke pesantren. Tak pernah terpikir waktu dia lahir kalau anaknya akan masuk ke Gontor. Saat itu lahirlah anak itu. Anda melatihnya dengan seksama. Dan saat itu Anda dihadiahi karunia yang sangat indah. Saya bilang kepada Anda, Bapak Ibu, saya udah bilang ke Pak Dwi, nanti ada hadiah untuk Anda. Saya dan tim manajemen saya ngasih hadiah untuk seluruh yang hadir hari ini. Nanti mohon antri di depan. Mohon nanti untuk tertib, jangan sampai ada yang berebut dengan hadiah ini. Pasti Anda bilang, Pak Happy, penasaran apa hadiahnya? Sebentar Pak Bu ya, saya akan munculkan hadiahnya. Ini hadiah untuk seluruh wali santri IKP Parahaya. Nanti ke Gontor pakai ini bunda. Tulisan Tangerang Raya. Pasti Bapak bilang, Ustadz Chandra, apapun hadiah dari Anda saya terima Pak Happy. Walaupun cuma yang sekarang di Gontor adalah energi untuk Anda. Pernahkah Anda sekarang mereview yang di Gontor sekarang nih Kak, kira-kira ada di nomor berapa? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Bu, ada yang bisa menjawab? Putra-putri Anda ada di nomor berapa? Bilang 4. Sekarang pertanyaannya, Anda wali santrinya ada di nomor berapa? 7. Allahu Akbar. 10 kali. Saya tak peduli apa nomor Anda, saya tak peduli berapa nomor anak Anda tadi, tapi intinya adalah usia kita semakin menua. Betul? Andai kan nanti ada kajian lagi Ustaz Dwi, berkumpul reunian anak-anak atau wali santri yang usianya 30 sampai 40 tahun. Andai kan putra-putri Anda usia 30 sampai 40 tahun reunian di Masjid Ainul Yakin ini. Kira-kira obrolan anak-anak Anda yang usia 30 sampai 40 tahun obrolannya tentang apa ya? Biasanya mereka ngobrolnya apa? Bisnis apa bro? Gitu ya. Ente bisnis apa sekarang? Pasti kayak gitu. Usia 50 tahun mereka reunian lagi, Anda lah 50 tahun kurang lebih reunian lagi di Masjid Ainul Yakin. Biasanya obrolannya tentang apa? Cucu, apa lagi? Hasil survei kami, acara reunian wali santri atau santrinya usia 50 tahun, obrolannya adalah berobat di mana? Di Gontor ada alumni namanya Abu Sitin, pernah dengar gak Ustaz? Abu Sitin, Sitin itu 60, berarti usia yang 60 tahunan itu kumpul besok nih sama Kiai Hasan, Anda sebagai MC-nya di Pangandaran tanggal 21 sampai 22. Itu Abu Sitin, alumni 60-an, reunian. Saya masuk aki-aki di situ resep loh. Tapi indah banget, udah 3 kali saya MC. Obrolan mereka kira-kira tentang apa? Apa Pak? Oh, dari sekian seminar baru Bapak yang menjawab ini Pak. Bapak menjawabnya itu hampir sama Pak. Obrolan usia 60 tahun alumni, obrolannya adalah siapa kawan kita yang sudah keluar lapangan. Anda digerakkan sampai usia 70 tahun. Reunian lagi alumni wali santri Subul Salam nih 70 tahun kumpul di Masjid Ainul Yakin. 70 tahun Pak Bu. Kira-kira obrolannya apa? Tinggal berapa? Tinggal berapa? Mana salah satunya untuk ngasih motivasi di sini Bapak Ibu. Acara parenting, kajian wali santri, tapi di sini
di Lokma, Aceh. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, kami mengundang kau untuk datang ke Aceh, Pak Heri. Nanti berangkatlah Bapak dari Jakarta, tiba di Bandara Bulan Bintang, nanti tim kami yang jemput. Berangkatlah kami dengan 10 tim, Bunda. Nyampe lah di Aceh, pas nyampe di Bandara Aceh, Allahu Akbar, seumur umur nyampe di Aceh, tapi tak ada yang menjemput. Ketika nyampe di sana, Allahu Akbar, ini mana yang jemput? Hampir 30 menit kami menunggu di Bandara Bulan Bintang, kok nggak ada jemput dari sekolah, dari pesantrennya. Datanglah tiba-tiba setelah 1 jam, ada orang-orang dia seragam menggunakan jaket, dan dia menggunakan Assalamualaikum, selamat datang Pak Bicara dari Aceh. Di tanah senang dimakan. Kami siap mengantarkan Anda ke lokasi. Kami diberi amanah oleh Pak Direktur. Oh iya, siap. Jaket, pakai helm. Berarti kendaraannya apa? Di Poris motor, di sana bentor. Saya seumur umur naik bentor, Ustaz. Naik beca motor, takut ketinggalan aja gitu ya. Anak pegang laptop, Ustaz. Drivernya di samping, anak duduk di sampingnya. Angin yang gelembung tuh kerasa banget, Ustaz ya. 10 bentor konvoy kita, Bapak. Udah 2 jam nyampe ke Selimang, gua gak nyampe. Anak colek drivernya masuk, gak nyampe ke pesantrennya. Pak Chandra, tolong sabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam. Nyebrang pulau udah pakai jas, Allahu Akbar, itu kena cipratan air gitu ya. Nyampe lah kita ke lokasi, ada tulisan di gapura itu, selamat datang Mr. Happy Chandra at El Aitan School. Di sekolah El Aitan. Kami berdiri di situ nunggu ustadznya datang. Kok tak datang-datang, hujan lintik-lintik, tapi tidak ada guest host-nya. Kami berteduh di bawah gapura itu. Datanglah ustadznya sambil mengatakan, ahlan wa sahlan, Pak Chandra, santri kami pasti akan bangga ketemu. Nanti ibu pasti akan bangga. Nanti kau baca Quran, berikan doa untuk ibu. Gara-gara saya bicara itu, Pak Bu, ada 2 anak ini, mereka gak punya hijab. Dia teriak menunjuk saya sambil mengatakan, Pak Chandra, tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Chandra. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang orang tua depan kami. Orang tua kami ini, Pak Chandra, sejak gelombang tsunami Aceh hari itu. Saat itu ibuku teriak bawa ombak Pak Happy di atas genteng. Saat itu ibuku di atas ombak mengatakan, nak, kamu harus masuk ke pesantren anakku. Nanti jika ibu sudah mati, nak, nanti aku harus bisa ngaji, ya Raya. Aku ingat itu, Pak Happy. Aku ngaji di pesantren ini. Paling tidak kalau orang tua aku sudah tiada, aku bisa datang ke batu desanya. Aku memberikan kado terindah untuk orang tua aku, Pak Happy. Dan kalimat itu sama yang diungkapkan oleh putra-putri Anda di Gontor. Impian yang sama, Ustaz. Doakan orang tua aku sehat panjang umur, Ustaz. Biar nanti kalau aku sukses, ibuku bisa lihat, Pak Happy. Ada lagi satu santri, Ustaz. Dia bilang, Pak Happy, ibuku sudah gak ada. Saya maaf ya. Tapi batu desanya sudah masih ada, kan? Masih, Pak Happy. Aku hanya bisa berdoa dari putri kandangan ini, Pak Chandra. Doakan. Kau ini orang hebat, Pak. Anda masih penasaran di Aceh kayak gimana itu sekolahnya, pesantrennya? Nih, Pak Happy, saya tunjukkan kepada Anda kuburan massal hari itu. Mereka berdoa di situ. Dan saat itu kami melihat bagaimana kelasnya, kelas santri di sana. Nih, lihat. Mereka nggak punya hijab. Mereka nggak punya kerudung. Kami baru ngomong sebentar, nak, manjada wajada. Mereka teriak manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras, Pak Bu. Kami kehujanan di situ. Kami suruh asisten untuk ambil jas hujan di bentor. Saat anak pakai jas hujan, anak ini teriak, hei Pak Chandra, manja kali kau ini. Bapak baru kena air hujan 5 menit, Bapak pakai jas hujan. Kami 5 tahun Pak Chandra di sini, kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini, Pak Happy. Allah karim. Malu anak. Anak pakai lagi di situ. Udah, kalau gitu kita lepas jas hujan. Hujan-hujanan, Pak Bu. Mana ada saat di Gontor yang belajarnya hujan-hujanan, indah di sana itu.
Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kami katakan kepada putra-putri di bumi Gontor, mereka mengatakan, Liabluari, ashkur amaku. Ya Allah, bersyukur anak di Pondok Gontor ini. Nyaman mereka di sana Pak Bu. Udah nggak kayak Spiderman. Anda pasti bingung maksudnya apa Ustaz? Tuh lihat di sana kayak gini sekolah teh. Nyawa taruhannya. Apa ada di Gontor di gedung Saudi pakai tali? Landing di Komsol belakang sana di gedung satelit. Nggak ada. Di Gontor Putri landing pakai tali. Nggak ada. Apa hubungannya? Bersyukurlah putra putri Anda berada di bumi Darussalam Gontor. Dimanapun itu. Takbir. Takbir. Maka di segmen eksklusif ini. Bismillah. Siapa di antara Anda yang pernah bilang kepada anaknya, nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna.